Halo Sobat Zona, bertemu dengan Mimin di program Sobat Zona Harus Tahu. Nah, kali ini Mimin akan membahas topik yang cukup polemik. Sebenarnya nggak baru-baru ini sih, yaitu tentang wacana penundaan pemilu tahun 2024 dan juga mafia minyak goreng. Yuk langsung saja simak penjelasan Mimin di video berikut ini. Seperti yang Sobat Zona tahu bahwa pemilu adalah tahap paling awal dalam kehidupan ketatanegaraan yang demokratis. Dalam sebuah negara demokrasi berkedaulatan rakyat seperti Indonesia ini, pemilu adalah salah satu pilar dalam akumulasi suara masyarakat. Atau bisa kita sederhanakan yaitu sebagai prosedur dalam memilih pemimpin. Lantas bagaimana jika pelaksanaan pemilu ditunda? Padahal pelaksanaan pemilu adalah mutlak, yaitu 5 tahun sekali. Sebagaimana mestinya yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar. Isu pemilu 2024 pertama kali dicetuskan oleh Menteri Investasi, yaitu Bahlil Lahadalia pada bulan Januari lalu. Berikutnya giliran Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, atau yang kita kenal dengan Caimin, yang mengusulkan pemilu ditunda 1 atau 2 tahun lagi. Beliau beralasan agar momentum perbaikan ekonomi tidak hilang dan juga tidak terjadi pembekuan ekonomi. Wacana pemilu ditunda kembali menguat setelah Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto, mengklaim bahwasannya aspirasi masyarakat tidak boleh ditolak, dan juga sebab permasalahan ekonomi, dan juga katanya tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden ini dinilai masih tinggi. Studi kasus sejarah penundaan pemilu. Jika kita melihat sejarah, penundaan pemilu sejak Republik Indonesia Merdeka memang sudah dilakukan beberapa kali. Sejak tahun 1945, pemilu telah dilaksanakan sebanyak 12 kali. Penundaan maupun mempercepat pemilu bukanlah hal yang baru yang terjadi di Indonesia. Seperti pada awalnya setelah Undang-Undang Dasar 1945 terbentuk, pemilu sudah direncanakan pada tahun 1946, namun ditunda. Karena selain undang-undang saat itu masih dalam proses penyusunan, keamanan juga belum stabil. Kemudian pemilu pertama baru dapat dilaksanakan pada tahun 1955 dengan landasan konstitusional UUDS 1950. Saat itu Parpol PNI keluar sebagai pemenang dan saat itulah pemilu mengalami penundaan. Setelah pemilu di tahun 1955, seharusnya ada pemilu di tahun 1959, namun ditunda ke tahun 1960 dengan alasan keamanan dan juga PK yang semakin kuat. Namun pada tahun 1960, pemilu kembali ditunda ke tahun 1962 karena ada pengumuman pemerintah bahwasannya sebelum Irian Barat direbut, tidak boleh ada pemilu. Dan lagi-lagi ditunda kembali pada tahun 1968. Namun pada tahun ini juga ditunda kembali karena pembahasan RUU yang masih berlarut-larut. Hingga sampai pada tahun 1970, pemilu belum pernah diadakan kembali karena berbagai macam persoalan. Seperti persoalan pemberontakan, agresi militer, dan konsolidasi pemerintah yang belum stabil. Hingga akhirnya, Pesta Demokrasi kembali digelar pada tanggal 5 Juli tahun 1971. Selain penundaan pemilu, Indonesia juga pernah mempercepat pemilu dari tahun 1997 ke tahun 1999. Dan siklus 5 tahunan berlanjut hingga sekarang. Mengapa pemilu tidak boleh ditunda? Usul pemilu ditunda menuai penolakan keras dari sejumlah parpol, kemudian aktivis, pakar hukum, tokoh masyarakat, LSM, dosen, hingga mahasiswa. Lantas mengapa Sobat Zona sebagai generasi muda dan sekaligus sebagai mahasiswa harus menolak keras dengan wacana penundaan pemilu tahun 2024? Jawabannya adalah karena kita generasi muda yang memiliki potensi besar untuk kemajuan negara ini, Indonesia tercinta. Diprediksi sebanyak 70% suara pemilu tahun 2024 nantinya akan diisi oleh generasi milenial atau generasi muda, ya kalian ini. Karena menunda pemilu ya sama aja melecehkan konstitusi, sebab pemilu merupakan bagian dari amanat konstitusi itu, di mana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 7, dan juga Pasal 22E. Jika wacana penundaan pemilu 2024 berhasil, maka tidak mungkin kan
Indonesia kembali ke masa Orde Baru. Bisa saja kita mengulang sejarah penundaan pemilu dengan dalih pembahasan RUU yang tak kunjung usai. Nah, Mimin telah mengumpulkan dari berbagai sumber bahwasannya alasan penundaan pemilu ini dengan dalih-dalih yang tidak logis. Percaya nggak? Mari kita bedah. Pertama, tingginya biaya pemilu yang berdampak pada kondisi keuangan negara. Sebab perbaikan ekonomi yang belum stabil mengingat situasi perekonomian negara yang sedang sulit. Jika kita melihat fakta yang ada, dalih perbaikan ekonomi karena terbatas anggaran bukanlah suatu alasan yang bisa kita terima. Hal ini karena Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan masih memiliki anggaran dalam program pemulihan ekonomi nasional sebesar 178,3 triliun untuk memindahkan ibu kota negara. Sehingga bisa kita tarik poinnya, bahwa alasan terbatas anggaran hanyalah dibuat oleh elit-elit politik. Lalu alasan masa pandemik, sehingga berpotensi paparan virus pada proses kampanye. Alasan pandemi COVID untuk menunda pemilu 2024 juga dirasa cukup aneh, sebab sebelumnya mampu melaksanakan 270 pemilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember tahun 2020 lalu. Padahal saat itu banyak yang meminta pilkada untuk diundur karena COVID sedang parah-parahnya, vaksin belum ada. Namun apa? Pilkada tetap dilaksanakan. Sedangkan saat ini kasus COVID bahkan ada varian barunya sudah menurun. Kemudian vaksin juga lengkap, vaksin 1, 2, dan juga booster. Nah, lalu apa alasan untuk menunda pemilu? Alasan selanjutnya yaitu masyarakat yang dinilai menginginkan penundaan pemilu. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lut Binsar Panjaitan, mengklaim mayoritas warganet setuju jika pemilu 2024 ditunda. Hal ini berdasarkan analisis big data percakapan warganet di media sosial. Sedangkan faktanya, survei yang dilakukan oleh lembaga Y Publica menyatakan sebaliknya, di mana lebih dari 80% publik menolak penundaan pemilu dan menyatakan pemilu tetap diselenggarakan tahun 2024. Reaksi mahasiswa atas wacana penundaan pemilu. Wacana penundaan pemilu tentunya memunculkan pro dan kontra, tapi lebih banyak kontranya, terutama yaitu dari mahasiswa. Seperti yang Mimin rangkum pada berikut ini. Reaksi BEM Universitas Indonesia melalui Instagramnya telah menyatakan sikap resmi menolak wacana penundaan pemilu 2024 melalui Instagramnya. Kemudian ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menolak tegas wacana penundaan pemilu 2024 dalam aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Sekelompok mahasiswa di Kota Malang, Jawa Timur, menggelar aksi diam sebagai bentuk penolakan terhadap penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Dan pada hari Senin, tanggal 11 April lalu, ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang terdiri dari 18 universitas, menggelar unjuk rasa menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode di Jakarta. Aksi ini untuk mendesak Presiden Jokowi memberikan pernyataan jelas menolak wacana perpanjangan jabatan atau penundaan pemilu. Hingga pada akhirnya, Presiden Jokowi dengan tegas mengeluarkan pernyataan tolak penundaan pemilu dan juga jabatan 3 periode. Muncul spekulasi bahwa pemerintah tengah berupaya untuk melakukan penundaan pemilu atau spekulasi mengenai perpanjangan jabatan presiden dan juga yang berkaitan dengan soal 3 periode. Karena jelas bahwa kita telah sepakat pemilu dilaksanakan tanggal 14 Februari dan pilkada dilaksanakan nanti di November 2024. Sudah jelas semuanya. Setelah pernyataan ini, apakah aksi dari mahasiswa telah usai? Jawabannya adalah tidak. Aksi demonstrasi pada 11 April lalu merupakan gelombang yang pertama atas 6 tuntutan mahasiswa yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jika pemerintah tidak memenuhi permintaan tersebut, maka otomatis akan ada gelombang demonstrasi berikutnya. Salah satu poin yang cukup mencolok di antara 6 tuntutan mahasiswa tadi, yang juga berkaitan dengan pembahasan Mimin kali ini, yaitu menuntut Presiden Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan juga mengevaluasi kinerja menteri terkait. Dan ternyata, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan atau Kemendak,
Indrasari Wisnuwardana telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor CPO. Beliau menerbitkan surat izin ekspor untuk beberapa perusahaan yang mengakibatkan DMO minyak sawit terganggu. Indonesia tidak kekurangan orang pintar, namun hanya saja kekurangan orang jujur. Teruntuk kalian dalang dibalik kelangkaan minyak goreng ini. Harga ekspor minyak sawit memanglah tinggi. Namun pikirkan juga masyarakat yang jauh lebih membutuhkan. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apakah terungkapnya mafia minyak goreng ini adalah akibat dari aksi mahasiswa atau hanya pencitraan dari pemerintah saja? Atau pula ada dalang-dalang lainnya yang belum terungkap? Gimana menurut kalian? Nah, buat kalian yang ingin mendapatkan informasi lengkap seputar mahasiswa, bisa kunjungi website Zona Mahasiswa dengan cara klik tautan di deskripsi. Generasi muda, terutama mahasiswa, selaku agent of change, memiliki peranan besar untuk menentukan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan karena mahasiswa yang berdiri tegak sebagai pengawas, menyalurkan aspirasi, dan juga pengontrol kebijakan pemerintah. Itulah tadi bahasan kita terkait wacana penundaan pemilu dan juga kaitannya dengan mafia minyak goreng. Semoga apa yang disampaikan oleh Mimin dapat diambil manfaatnya. Sampai jumpa lagi di Sobat Zona Harus Tahu topik berikutnya. See ya!